Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Devina Mega Utami. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ujian tengah semester pada mata kuliah Biokimia 2. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devina Mega Utami dengan NIM 1836 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, akan kita bahas langsung soal nomor 1. Melalui gambar yang telah diberikan, jelaskan tentang metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Untuk pembahasannya, metabolisme sendiri merupakan seluruh reaksi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Nah, metabolisme ini memiliki dua arah lintasan reaksi kimia organik, yakni katabolisme dan anabolisme. Untuk katabolisme sendiri merupakan reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurangi senyawa organik seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Sedangkan anabolisme yaitu reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 2, yaitu jelaskan struktur dan fungsi biomembran. Yang pertama, struktur biomembran. Struktur biomembran ini disusun dari lemak dan protein, di mana setiap komponen diikat oleh ikatan non-kovalen. Selain lemak dan protein, struktur membran sel juga terdiri dari karbohidrat. Untuk yang kedua yaitu fungsi dari biomembran. Fungsinya untuk tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Mengapa? Karena membran terdapat pada enzim dan sebagai alis dalam beberapa metabolisme. Untuk yang selanjutnya yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3 ini, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jalur glikolisis, jalur gluconeogenesis, perbedaan proses glikolisis dan gluconeogenesis. Yang keempat, hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. Yang terakhir yaitu jelaskan sistem pengendalian proses jalur glikolisis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jalur glikolisis. Jalur glikolisis ini merupakan proses pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dengan menghasilkan ATP dan NADH. Untuk kedua yaitu jalur gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini merupakan sintesis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat, misalnya asam laktat dan beberapa asam amino. Proses gluconeogenesis ini berlangsung terutama dalam hati. Untuk yang pembahasan selanjutnya, perbedaan proses glikolisis dan gluconeogenesis. Untuk glikolisis, perbedaannya jenis metabolismenya yaitu katabolisme, untuk gluconeogenesisnya anabolisme. Untuk penggunaan energi, glikolisis reaksi eksergonik yang memproduksi 2 molekul ATP. Untuk gluconeogenesisnya reaksi endorgenik yang menggunakan 6 molekul ATP per 1 molekul glukosa. Untuk tempat terjadinya untuk glikolisis di sitoplasma di semua sel, untuk gluconeogenesis di sitoplasma dan mitokondria di organ hati dan ginjal. Untuk bahan utamanya glikolisis yaitu glukosa, gluconeogenesis yaitu gliserol, asam amino, dan laktat. Untuk tahap reaksi bisa dilihat di slide untuk glikolisis dan gluconeogenesisnya. Untuk selanjutnya, hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. Di sini ada 4. Yang pertama glikolisis. Dari glikolisis 1 molekul glukosa menghasilkan 2 ATP, 2 NADH dan 2 asam pirufat. Untuk reaksi dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, dalam 1 molekul glukosa menghasilkan 2 NADH, 2 KOA dan 2 CO2. Untuk siklus Krebs, hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Untuk yang terakhir yaitu transfer elektron. Jika yang masuk pada rantai transfer elektron adalah NADH, akan membentuk 2 ATP dan
sedangkan FADH juga akan membentuk 2 ATP. Untuk yang terakhir yaitu sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Pengendalian glikolisis ditekankan pada 3 enzim meliputi heksokinase, fosfofruktokinase, dan piruvat kinase melalui pengendalian secara hormonal. Untuk soal yang nomor 4, jelaskan peranan dari siklus Cori, jalur pentosa fosfat, metabolisme glikogen, dan pengendalian metabolisme glikogen. Nah, kita akan membahas satu persatu. Untuk siklus Cori, pada keadaan hipoksia atau kekurangan oksigen, maka glikogen akan diubah menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa akan diubah laktat. Untuk laktat melalui aliran darah masuk ke hati, dan di dalam hati laktat akan diubah kembali menjadi glukosa. Glukosa kembali masuk ke dalam darah yang selanjutnya akan digunakan di dalam otot. Untuk yang jalur pentosa fosfat, mengoksidasi glukosa 6-fosfat menjadi zat antara jalur glikolitik, dan dalam proses tersebut menghasilkan NADPH dan ribosa 5-fosfat untuk sintesis nukleotida. Untuk metabolisme glikogen, glikogen sendiri merupakan konsentrasi glukosa yang berlebih disimpan di otot dan jaringan liver. Hal ini berperan sebagai sumber bahan bakar otot, mempertahankan kadar gula dalam darah pada saat jeda waktu. Untuk yang selanjutnya, pengendalian metabolisme glikogen. Pengendalian metabolisme ini dilakukan oleh pengendalian alosterik dan modifikasi kovalen dari kedua enzim glikogen sintase dan glikogen fosforilase. Untuk soal yang kelima, yakni dengan menggunakan gambar, jelaskan manfaat siklus asam sitrat, rantai pernafasan, fosforilasi oksidatif. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari siklus asam sitrat. Peran utama siklus asam sitrat adalah sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan juga protein. Nah, hal ini terjadi karena glukosa, asam lemak, dan banyak asam amino dimetabolisir menjadi asetil CoA atau intermediate yang ada dalam siklus tersebut, seperti gambar yang ada di samping. Gambar yang sudah tertera di slide. Untuk yang selanjutnya yaitu pada rantai pernafasan atau rantai respirasi. Rantai transfer H dari satu karir ke karir lainnya disebut dengan rantai respirasi. Nah, rantai respirasi terjadi di dalam mitokondria. Transfer atom H antar karir memakai enzim dehidrogenase, sedangkan reaksi H plus OH memakai enzim oksidase. Di situ yang terakhir yaitu H plus OH menghasilkan ATP. Untuk yang selanjutnya yaitu fosforilasi oksidatif. Untuk gambarnya sudah tertera di slide. Untuk manfaat fosforilasi oksidatif sebagai suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksida untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air. Soal yang keenam yaitu jelaskan dengan gambar perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Untuk gambarnya sudah tertera di slide. Perbedaannya untuk fotosintesis yaitu proses fotosintesis terjadi pada organisme dan memiliki klorofilus. Untuk respirasi terjadi di semua kehidupan. Untuk fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan atau proses penyimpanan energi. Nah, respirasi proses pelepasan energi. Untuk fotosintesis hanya terjadi di dalam cahaya, sedangkan respirasi bisa terjadi 24 jam sehari. Nah, artinya bisa terjadi baik dalam kondisi terang maupun gelap. Dalam fotosintesis, energi disimpan dalam bentuk glukosa. Untuk dalam respirasi, energi dilepas dalam bentuk ATP. Nah, selanjutnya terjadi reaksi bisa dilihat di slide.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya sampaikan.